apresiasi dan terima kasih yang saya sampaikan atas dukungan dan kerjasama Dewan yang telah mampu menunaikan tugas serta kewajiban konstitusinya. Bupati Badung bahas RPJMD 2025-2029. Di masa persidangan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa hadir dalam rapat paripurna DPRD Badung untuk menyampaikan penjelasan kritis terkait 3 dokumen strategis pada Selasa 22 Juli 2025. Dalam rapat, Bupati Adi Arnawa menyampaikan RPJMD 2025-2029 yang memuat visi dan misi serta program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur jalan untuk atasi kemacetan di kawasan pariwisata. Sebagai umat beragama, marilah kita tiada henti-hentinya mengaturkan angayu bagyo kehadapan Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahanya, hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dalam rangka penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2029. 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang ketiga, rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Apresiasi dan terima kasih yang saya sampaikan atas dukungan dan kerjasama Dewan yang telah mampu menunaikan tugas serta kewajiban konstitusinya, sehingga ketika ketiga dokumen tersebut dapat diagendakan pada masa persidangan DPRD kali ini untuk dibahas bersama pemerintah daerah, sekaligus sebagai wujud pengabdian serta tanggung jawab konstitusional guna menentukan strategi serta arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Badung 5 tahun ke depan berikut pelaksanaan setiap tahunnya, serta kebijakan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Badung. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, tahun 2025 ini merupakan tahun yang penuh dengan tantangan dan dinamika dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung. Mengingat dalam waktu yang bersamaan kita menyusun beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD tahun 2025-2029, perubahan RKPD tahun 2025, serta RKPD tahun 2026. Sebagai konsekuensi terbitnya beberapa regulasi yang mengatur perencanaan pembangunan daerah dan adanya kebijakan pemerintah pusat yang mesti mendapat dukungan dari pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud selanjutnya dipedomani dalam penyusunan dokumen penganggaran daerah, yaitu KUA, PPAS, dan APBD. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan penjelasan umum terhadap 3 dokumen dimaksud sebagai berikut. 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-tahun 2029. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada tahun 2024 yang lalu telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia untuk memberikan hak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan secara langsung gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan aspirasi rakyat daerah masing-masing. Demikian halnya dengan di Kabupaten Badung. Sebagian besar rakyat Kabupaten Badung telah menentukan pilihannya kepada kami, Iwayan Adi Arnawa dan I Bagus Ali Sucipto, untuk menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung periode 2025-2030.
Terpilihnya kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung merupakan suatu kepercayaan yang diberikan rakyat Badung kepada kami berdua, serta mengandung kewajiban konstitusional dan moral yang mesti dilaksanakan. Secara konstitusional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 mengamanatkan bahwa kepala daerah terpilih bertugas untuk menyusun RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Untuk itu, pada tanggal 14 Juli 2025, saya telah menyampaikan secara resmi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025-2029 kepada Dewan untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan Dewan yang nantinya diharapkan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2025. Sedangkan secara moral, kami mempunyai kewajiban untuk merealisasikan janji-janji politik yang kami sampaikan pada masa pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 yang lalu menuju masyarakat Badung yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban yang kita cita-citakan bersama. Untuk mewujudkan masyarakat Badung yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban, kami memiliki visi, yaitu mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali, yang mengandung makna pembangunan sektor pariwisata harus dilakukan secara berkualitas dan dalam pelaksanaannya harus merupakan implementasi dari nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali, yaitu pemuliaan manusia dan pemuliaan alam semesta, sehingga terwujudnya keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungan. Visi tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan 7 misi atau Sabta Kriya Adicipta, yaitu 1. Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni, dan budaya Bali. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan Kerama Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 3. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah. 4. Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di kawasan pariwisata, permukiman, serta membangun jaringan jalan baru. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesionalitas berbasis kompetensi dan digitalisasi. Dan yang ke-7, meningkatkan pariwisata Badung yang berkualitas. Visi dan misi daerah tahun 2025 tahun 2029 tersebut telah dijabarkan ke dalam 12 tujuan, 18 indikator tujuan, 35 sasaran, 52 indikator sasaran, 160 strategi, 40 arah kebijakan, serta 256 program pembangunan daerah. Dalam upaya pencapaian visi daerah tersebut, kita dihadapkan pada permasalahan pembangunan dan isu strategis yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Badung, sebagaimana yang menjadi hasil kajian lingkungan hidup strategis dan kajian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Badung. Untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis, maka kami telah menetapkan 7 program prioritas strategis yang terdiri dari 1. Penanganan kemacetan lalu lintas, penanganan penyediaan air bersih dan perkotaan dan perdesaan, penanganan sampah, bantuan uang hari raya keagamaan, peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik dan anak didik,
peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat antara lain dengan menambah atau memperluas cakupan program Mantap Nak Badung Sehat, manfaat tambahan penjaminan Nak Badung Sehat, dan 7, membangun taman kreatif desa di setiap desa sebagai ruang untuk berkreativitas, berinovasi, dan pusat kuliner produk UMKM desa. Sejalan dengan hal tersebut, ada 3 hal yang menjadi fokus utama tahun ke depan, yaitu yang pertama, menentukan langkah-langkah strategis dan operasional dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 2, peningkatan kualitas pelayanan publik oleh perangkat daerah. Dan ketiga, transformasi digitalisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, selain membuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2029 juga memuat proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah berdasarkan atas realisasi selama 5 tahun ke belakang, serta perkiraan kondisi yang dapat dicapai selama 5 tahun ke depan. Proyeksi kapasitas keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah telah diperhitungkan secara terukur dan realistis, serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan potensi-potensi pendapatan asli daerah dan peningkatan jumlah wajib pajak daerah baru. Bahkan dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur jalan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, terutama pada kawasan pariwisata, telah dirancang skema pinjaman daerah selama 5 tahun ke depan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2029. Pembangunan infrastruktur, terutama pada kawasan pariwisata di Kabupaten Badung, merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Badung terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Bali dan nasional. Selain itu pula, pemerintah Kabupaten Badung akan membentuk perusahaan daerah baru yang akan memiliki peran untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendistribusian potensi-potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Badung dari utara ke selatan dan dari hulu ke hilir, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi, misi, dan program strategis pembangunan daerah 5 tahun ke depan, pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan sendiri, melainkan memerlukan dukungan dan kerjasama antara pemerintah daerah, kalangan swasta, serta seluruh elemen masyarakat Badung. Melalui pembahasan RPJMD dengan Dewan ini, saya berharap adanya masukan-masukan yang kreatif dan inovatif untuk menyempurnakan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2029 ini. 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Badung bersama dengan DPRD Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan amanat ketentuan pasal 94 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perda ini telah berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2024. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 99 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, maka Perda nomor 7 tahun 2023 yang telah ditetapkan wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Hasil evaluasi Perda oleh 2 kementerian tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Badung untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Perda berdasarkan pada rekomendasi hasil evaluasi Perda nomor 7 tahun 2023. Selain itu,
Materi perubahan Perda ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebijakan daerah dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah serta adanya penyesuaian terhadap objek layanan dan tarif retribusi daerah. Perubahan Perda ini diharapkan dapat memberikan ruang kepada daerah untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. Penyesuaian objek layanan dan tarif retribusi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selain untuk mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah. Penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kontributor utama pendapatan asli daerah Kabupaten Badung yang harus kita optimalkan sumber-sumber potensi yang ada. Saya berharap rancangan peraturan daerah ini dapat segera dilakukan pembahasan bersama sehingga dapat segera menjadi payung hukum dalam implementasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mendukung pencapaian program prioritas daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah. 3. Rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Adapun yang menjadi dasar penyusunan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 adalah untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Efisiensi anggaran tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk memberikan manfaat lebih bagi masyarakat, yaitu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak yang positif. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pemborosan dan memastikan setiap anggaran mampu memberikan hasil yang optimal. Dengan telah ditetapkannya perubahan RKPD tahun 2025, maka selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS tahun anggaran 2025. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pada rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS tahun anggaran 2025, pendapatan daerah dirancang sebesar 11.963.172.830 rupiah atau meningkat sebesar 488.359.352.571 rupiah atau 4,58% dari APBD induk tahun anggaran 2025 sebesar 10.751.753.820.259 rupiah. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari A. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dirancang sebesar 10.191.633.208.283 rupiah, meningkat sebesar 497.159.571 rupiah atau 5,08%
dari APBD Induk tahun anggaran 2025 sebesar 9.999.649.648.712 rupiah. Dan B, pendapatan transfer. Pendapatan transfer dirancang sebesar 979.964.547 rupiah. Menurun sebesar 3.268.207.000 atau 0,33% dari APBD Induk tahun anggaran 2025 sebesar 982.318.171.547 rupiah. 2. Belanja daerah. Belanja daerah dirancang sebesar 12.791.829.885.713 rupiah, meningkat sebesar 2.204.308.115.214 rupiah atau 20,82% dari APBD Induk tahun anggaran 2025 sebesar 10.581.770.499 rupiah. Belanja daerah tersebut terdiri dari A. Belanja operasi dirancang sebesar 6.517.279.37.968 rupiah. B. Belanja modal. Belanja modal dirancang sebesar 4.482.589.248 rupiah. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga dirancang sebesar 158.244.245.595 rupiah. D. Belanja transfer. Belanja transfer dirancang sebesar 1.134.134.372.902 rupiah. 3. Pembiayaan daerah terdiri dari A. Penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dirancang sebesar 1.831.146.712.883 rupiah yang bersumber dari 1. Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya sebesar 381.146.712.883 rupiah. 2. Pinjaman daerah sebesar 1.450 miliar rupiah. Dapat kami sampaikan bahwa pinjaman daerah ini dipergunakan secara spesifik untuk percepat pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Fokus utama kami adalah pada pembebasan lahan dan dilanjutkan dengan pembangunan jalan baru di wilayah Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta Selatan. Keputusan ini diambil setelah melihat dinamika di lapangan, khususnya kenaikan harga lahan di Badung yang sangat cepat. Jika langkah ini tidak segera diambil, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam pengadaan lahan di kemudian hari. Konsekuensinya, harapan atau solusi untuk mengatasi kemacetan yang kian mendesak tidak akan dapat terwujud. B. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan tetap dirancang sebesar 200 miliar rupiah untuk penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati,
anggaran pendapat anggaran belanja pada perubahan KUA serta perubahan PPAS tahun anggaran 2025 dialokasikan untuk membiayai program kegiatan strategis wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas sebagai berikut. 1. Bidang pangan, sandang dan papan. A. Subbidang pangan. Untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan, salah satu langkahnya adalah dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui pembinaan intensif dari dinas terkait dengan tujuan Kabupaten Badung memiliki ketahanan pangan yang kokoh serta petani lebih berdaya dan sejahtera. Untuk mengantisipasi gejolak harga, khususnya komoditas pertanian menjelang hari raya, karena meningkatnya permintaan masyarakat, maka dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, salah satunya melalui strategi gerakan pangan murah yang menyasar lokasi strategis di Kabupaten Badung. B. Subbidang sandang. Pencapaian pembangunan subbidang sandang didukung sektor unggulan usaha mikro, kecil, menengah termasuk di dalamnya koperasi dan perdagangan serta sektor perindustrian dalam meningkatkan semangat pelaku UMKM dalam mengembangkan produk yang kreatif dan inovatif. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program, diantaranya adalah program pengembangan UMKM. C. Subbidang papan. Pada APBD tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan sektor primer ini dengan alokasi dana yang tersebar dalam beberapa program, salah satunya adalah program kawasan permukiman. 2. Bidang kesehatan dan pendidikan. A. Subbidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan layanan pada bidang kesehatan dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mempermudah akses layanan kesehatan, mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan efektif, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program Nak Badung Sehat dengan cakupan sasaran dan intensitas pelaksanaan yang semakin ditingkatkan serta dituangkan dalam beberapa program, salah satunya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. B. Subbidang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan serta perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan yang diimplementasikan melalui dukungan program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang optimal. Dengan demikian, diharapkan pembangunan pendidikan berdampak pada lahirnya generasi muda yang cerdas, sehat, adaptif, dan berkarakter, serta berkompetitif dalam segala bidang. Dan juga pemerintah Kabupaten Badung sudah melaksanakan program bimbingan belajar bimbel bahasa Inggris gratis di seluruh desa, kelurahan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris masyarakat, khususnya anak-anak tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah, guna bersaing di era global. Bimbel diselenggarakan di Balai Banjar dan melibatkan 62 desa dan kelurahan di Badung. 3. Bidang jaminan sosial dan ketenaga kerjaan. A. Subbidang jaminan sosial. Pembangunan subbidang jaminan sosial dilaksanakan melalui program prioritas, yaitu program perlindungan dan jaminan sosial. B. Subbidang ketenaga kerjaan. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya menekan angka pengangguran melalui program dan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan pasar kerja, serta program kegiatan yang bisa menciptakan tenaga kerja mandiri atau wirausaha baru. Program yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan pasar kerja dan penciptaan tenaga kerja mandiri dilaksanakan melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. B. Bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Pembangunan bidang kebudayaan dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Bali sebagai program prioritas, yaitu program pengembangan kebudayaan. 5.
bidang pariwisata. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya untuk mengembangkan daya tarik wisata, mengembangkan kawasan strategis pariwisata, dan penguatan promosi pariwisata. Kabupaten Badung melalui pelaksanaan program prioritas pariwisata, yaitu program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Dukungan lingkungan yang bersih dan nyaman, penataan utilitas serta kabel provider mulai ditata rapi dengan harapan dapat meningkatkan kenyamanan dan estetika lingkungan. Dalam hal penanganan sampah, Kiriman sudah dilaksanakan aksi bersih sampah laut serta berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk mengatasi permasalahan sampah di lingkungan, khususnya pengelolaan sampah telah dialokasikan anggaran melalui program pengelolaan persampahan. 6. Bidang penguatan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Badung akan fokus pada penguatan pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan baru. Selain itu, perbaikan jalan dan pembangunan jembatan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di wilayah Badung, serta peningkatan drainase untuk mencegah banjir, serta perluasan trotoarisasi guna mendukung kenyamanan pejalan kaki dan meningkatkan kualitas lingkungan di daerah. Dalam pembangunan dan peningkatan sarana prasarana wilayah serta penataan bangunan dan lingkungan dilaksanakan melalui program kegiatan antara lain melalui program penyelenggaraan jalan dan program penataan bangunan gedung. 7. Bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk meningkatkan tata laksana birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, pelayanan publik menuju pelayanan prima dan berintegritas, serta meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah, maka dilaksanakan melalui program kegiatan, salah satunya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 8. Bidang penataan ruang, kawasan permukiman dan pengendalian penduduk. Dilaksanakan melalui program kegiatan, salah satunya adalah program kawasan permukiman. Dan 9. Bidang lingkungan hidup dan kebencanaan. Pada bidang lingkungan hidup dan kebencanaan dilaksanakan melalui program kegiatan antara lain program pengendalian bahan berbahaya dan beracun B3 dan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah B3 serta program penanggulangan bencana. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada kesempatan ini dapat saya sampaikan komposisi rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 79,59%. 2. Kontribusi pendapatan transfer terhadap belanja daerah adalah sebesar 7,65%. 3. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja, yaitu belanja operasi sebesar 50,95% dan belanja modal sebesar 34,62%. Belanja tidak terduga sebesar 1,24% dan belanja transfer sebesar 13,19% dari total belanja daerah. 4. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,86% dari total belanja daerah. 5. Alokasi anggaran infrastruktur sebesar 54,86% dari total belanja daerah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan pengajuan 3 dokumen daerah tersebut dengan harapan dapat dibahas dan disetujui menjadi peraturan daerah serta nota kesepakatan dalam masa persidangan ini. Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Dewan, sehingga ketiga dokumen daerah dimaksud dapat menjadi agenda pembahasan Dewan pada masa persidangan ini. Semoga Ide Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga hasil kita bersama
ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan Krama Badung. Bupati Adi Arnawa mengatakan pihaknya telah merancang anggaran 2025 mencapai 12,7 triliun dengan fokus pada belanja modal sebesar 4,4 triliun. Anggaran ini untuk proyek strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup.